Oke, selamat datang teman-teman di video pembelajaran IDN ini. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi tentang oscillator ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu oscillator. Nah, oscillator itu singkatan dari Open System Interconnection ya, atau sistem interkoneksi terbuka. Nah, ini adalah model network arsitektur yang dikembangkan oleh ISO International of Standardization di tahun 1977. Nah, jadi ini ada standar yang dikembangkan ISO yang fungsinya buat apa, Mas? Nah, fungsinya itu untuk mengatur atau menyamakan komunikasi di setiap vendor jaringan. Nah, karena dulu sebelum ada oscillator ya, setiap vendor itu mempunyai network arsitektur sendiri-sendiri. Contoh, dulu ada IBM mempunyai standarisasi namanya SNA, Sistem Network Arsitektur. Nah, SNA sendiri ini adalah proprietary IBM. Artinya, kalau kita pakai perangkat IBM, itu defaultnya udah bisa saling komunikasi karena itu udah mempunyai standarisasi sendiri namanya SNA. Tapi ketika nanti IBM berkomunikasi contoh dengan vendor lain, ada vendor 1 dan vendor 2, itu defaultnya nggak bakal bisa. Karena setiap vendor kala itu mempunyai standarisasi sendiri-sendiri. Makanya ISO membuat oscillator yang fungsinya untuk menstandarisasi cara komunikasi di setiap vendor jaringan. Nah, untuk oscillator itu dibagi ke dalam 7 layer. Kalau dulu, mungkin pas zaman sekolah ya, kita untuk menghafalkan urutan dari oscillator ini, ada singkatannya nih. Karena anak Pak Soleh tidak nakal dan pandai. A-nya itu ada application, Pak-nya itu presentation, session itu ya solehnya ya, tidaknya itu transport, nakalnya network, dannya data link, pandainya physical. Nah, jadi cara urutinnya dulu seperti itu ya. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pandai. Nah, cara kerjanya oscillator ini gimana, Mas? Contoh, ketika kita di sini klien, nah request data ke suatu server, contoh web server ya. Nah, dari suatu website. Nah, di sini nanti ada application. Nah, application itu antarmuka yang menghubungkan antara aplikasi ke dalam jaringan komputer atau ke dalam network. Nah, itu aplikasinya. Contohnya apa? Contohnya adalah HTTP. Nah, contohnya nanti ada FTP dan lain-lain. Ketika kita udah melewati application, nanti data itu akan turun ke dalam presentation. Nah, di presentation ini yang dari data dalam web server ini tadi akan diformat ke dalam format jaringan. Nah, ketika udah ke dalam format jaringan, akan turun lagi ke session. Nah, session ini fungsinya buat apa? Untuk membentuk komunikasi antara server ke kliennya. Nah, kalau udah dibentuk komunikasinya, nanti gimana lagi, Mas? Nanti akan turun ke dalam transport. Nah, di transport ini, yang tadi datanya itu udah diformat ke dalam jaringan, nah, di transport itu datanya tadi itu akan dibagi ke dalam paket-paket kecil. Nah, supaya nanti bisa dikirim. Nah, kalau udah ke dalam paket-paket kecil, nah fungsi di dalam network itu untuk mengasih alamat IP address tujuannya. Kemana yang mau kita tuju. Nah, terus selanjutnya nanti akan turun ke data link. Nah, di data link ini fungsinya untuk nambahin alamat MAC address-nya. Terus kalau sudah turun lagi ke physical. Nah, di physical ini adalah media pengirimannya. Via apa nih? Kabel wireless atau fiber atau apapun baru. Ini nanti akan dikirim ke physicalnya laptop ya. Nah, contohnya kabelnya laptop atau Ethernet-nya, nanti datanya akan naik sampai ke application di sini. Nah, sampai bisa kita lihat hasilnya. Halaman contoh Facebook-nya seperti itu. Nah, itu ada cara kerja dari oscillator. Nah, tapi kita di sini nggak perlu tuh hafal atau paham semua layarnya. Kita cukup dari layar 1 sampai 3 aja. Jadi physical, data link, dan network.
network engineer itu cukup paham sampai 1 sampai 3. Kenapa Mas? Karena ini adalah layer yang masih bisa kita sentuh atau jama yang masih bisa kita lihat. Kenapa? Contoh layer 1 itu perangkatnya contoh hub, di sini layer 2 itu contohnya switch, layer 3 itu contoh router. Nah, di sini contoh ada switch dan hub. Nah, bedanya switch dan hub apa? Kalau hub itu sistemnya broadcast ke semua port. Nah, jadi ketika kita ngirim harusnya ke satu klien, itu semua terima karena sistemnya hub. Ketika paket masuk, semua kirim ke port apapun dikirim. Nah, tapi kalau switch, nah dia nanti bisa mendefinisikan MAC address-nya. Jadi ketika saya ngirim, nah nanti switch bakal lihat, oh MAC address-nya kemana nih. Nah, dia nanti bakal ke tujuan yang dia tuju. Nah, terus di sini ada layar 3 contoh router. Nah, kalau tadi switch itu untuk network yang sama, kalau router untuk network yang berbeda. Nah, nanti alamatnya pakai apa? Pakai IP address. Nah, jadi contoh layar 1 itu hub, layar 2 itu switch, layar 3 itu router. Nah, itu contoh perangkatnya. Nah, ini tadi sampai OSI layer ya. Semoga teman-teman paham tentang penjelasan OSI layer ini. Nah, jadi cukup sekian ya untuk video kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya.